Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Drama Seru. Kali ini kita membahas tentang di balik kebaikan seorang pria yang menolong perbaiki air, tak disangka jadi petakai. Eci adalah seorang wanita yang ingin mandi untuk pergi sekolah. Tapi tiba-tiba air di rumahnya tidak mau hidup. Jadi sulit dan takut terlambat pergi ke sekolah. Nelly, ibu yang terlalu nurut pada suaminya, seperti biasa minta tolong pada suaminya itu untuk perbaiki keran air yang rusak di kamar mandi. Tapi dia marah dan menolak, sibuk alasannya. Sampai minum kopi pun ayahnya menolaknya karena terlalu sibuk di kantor, katanya. Sementara Eci anaknya sudah terlambat mau berangkat ke sekolah. Hari itu, Oki adalah seorang pria pengangguran dan malas bekerja, dan memiliki istri yang bernama Aulia. Mereka hidup pas-pasan sampai kali ini tak bisa bayar uang kontrakan. Tibalah Nelly yang ternyata juga pemilik kontrakan tersebut. Lalu ia meminta tolong perbaiki keran air di rumahnya rusak, tak bisa untuk mandi. Tak pakai waktu lama oleh Oki, mesin yang rusak itu lalu bisa dipergunakan lagi dan langsung hidup. Sangat berterima kasihnya Nelly karena mesinnya sudah bisa digunakan. Lalu Nelly membawa masuk pria tersebut untuk memperbaiki keran air yang ada di dalam rumah. Tanpa rasa curiga sedikit pun padanya, tapi ternyata dia seperti ini. Siang itu cuaca terasa panas. Lalu Nelly ingin mandi biar segar. Tapi tiba-tiba Oki yang masih berada di situ merencanakan sesuatu saat rumah lagi sepi. Benar saja, Oki yang dikira baik ternyata diam-diam merekam kerjaan di kamar mandi itu sampai selesai. Ada-ada aja ya teman-teman. Keesokan hari yang cerah, Oki ternyata sudah duduk di rumahnya Nelly saat rumah kosong. Benar saja, Oki memiliki niat yang tak baik dan ingin cicipi tempurung berbulu miliknya. Karena video yang ada di dalam handphone miliknya Oki itu dilihatkannya pada Nelly. Nelly lalu marah dan akan lapor, Pak. Tapi ternyata Nelly yang saat itu bingung dan dalam keadaan sulit terpaksa harus mau cicipi titik kerasnya Oki. Dan tanpa basa-basi, Oki langsung mengajaknya bermain kuda-kudaan di kamar. Nelly pun menangis dan lelah karena habis digenjot tempurung berbulunya itu oleh titik keras milik Oki. Nelly hanya bisa menangis dan pasrah. Sore itu, pulanglah Oki ke rumahnya dan istrinya sudah menunggunya di rumah. Tapi Oki selalu saja marah karena terus ditanya-tanya tentang uang untuk usaha supaya biar berpenghasilan. Di rumah, Nelly ternyata Eci anaknya sudah pulang ke rumah
dan melihat ibunya yang menangis. Lalu bergegas dia menenangkan ibunya, alasan tidak enak badan. Malam hari itu, Joko pulang dari kerjaan dan melihat Nelly istrinya sangat lelah. Karena tadi siang habis digenjot titik kerasnya Oki. Tapi Joko tak peduli dengan keadaannya. Diam-diam, ternyata Joko berselingkuh di belakang istrinya dan sedang menelpon selingkuhannya. Tanpa disadari oleh Joko kalau Nelly istrinya itu mendengarkannya. Terkejutnya Joko saat sudah menelpon selingkuhannya itu, ternyata istrinya ada di belakang untuk mendengarkan. Dan dia bersedih, tapi bukannya minta maaf, tapi Joko malah memarahinya. Esok hari seperti biasa, Joko berangkat kerja. Nelly selalu memberikan perhatian yang lebih pada suaminya itu, tapi Joko tak menganggapnya. Tanpa diduga, Eci anaknya mendengarkan omongan mereka dari sebalik jendela. Benar saja, dia langsung masuk kamar dan ibunya langsung mendatanginya. Tapi sayang, pintunya dikunci. Sedih dan tangisnya Eci melihat hubungan ayah dan ibunya sedang tidak baik-baik saja. Dia tak tahu kalau ayahnya telah berselingkuh selama ini di belakang ibunya itu. Malam hari datanglah Oki, pria itu, dan Nelly membukakan pintu dengan terpaksa karena malam ini ingin genjot tempurung berbulu milik Nelly itu. Tapi tanpa disengaja, Eci keluar kamar karena belum tidur dan melihat mereka berdua yang sedang berbicara. Dikira Eci semuanya baik-baik saja tanpa curiga. Nelly langsung memberi tahukan anaknya kalau Oki datang untuk memperbaiki keran air di kamar yang rusak lagi. Tapi itu semua bohong demi menutupinya. Oki pun pulang dengan marah karena tidak jadi genjot tempurung berbulu Nelly itu di rumah Oki. Lalu memarahi Aulia istrinya itu karena selalu ikut campur. Keesokan malam, Aulia berdandan sangat cantik untuk suaminya itu supaya suaminya tidak lagi berselingkuh. Bukannya malah senang, Oki malah menertawakannya karena sudah bosan. Lalu Aulia memberanikan diri mendatangi rumah Nelly yang memiliki rumah kontrakan itu untuk jangan mengganggu rumah tangganya lagi. Tapi bukan begitu ya. Suatu malam, Oki keluar rumah secara diam-diam. Ternyata Aulia pun juga belum tidur kali ini. Dia ingin mengikuti suaminya kemanapun pergi malam ini katanya. Tepat sekali, Oki ternyata menuju ke rumah Nelly untuk genjot tempurung berbulunya itu. Tanpa disadari, mereka ternyata Aulia sedang melihat kejadian itu semua. Aulia di rumah merasa bersedih karena tak dianggap oleh suaminya. Aulia sangat ingin begitu bingung, tak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa menangis, tapi dia tertawa begitu tiba-tiba.
Keesokan hari, tibalah warga yang mengetuk pintu rumahnya. Oki masih tertidur, sementara istrinya tertawa di tempat tidur tanpa sebab. Ada-ada aja ya. Untung ada orang yang menolong Aulia saat itu dan membawanya berobat dan keluar dari rumah. Tapi semuanya sudah sia-sia sekali, lantaran sudah terjadi. Semua sudah terjadi dan terlambat. Aulia kini tidak baik-baik saja. Teman-teman, jangan sampai kejadian ini terjadi ya. Sayangilah istrimu di rumah apa adanya. Sekian.